Bagaimana dengan hasil yield atau imbal hasil dari surat utang negara yang dilelang hari ini? Imbal hasil atau yield yang dicapai melalui penawaran hari ini dan yang di award mencapai level yang baik. Tingkat yield yang di award sama dengan tingkat di secondary market. Jadi saya ulangi bahwa tingkat yield yang diberikan dalam lelang ini sama dengan yang di secondary market. Artinya apa? Artinya pemerintah tidak perlu harus memberikan premium atau tambahan imbal hasil untuk bisa menarik investor. Ini artinya kepercayaan sekali lagi. Jadi kepercayaan terhadap APBN dan pengelolaannya menyebabkan incoming bid tinggi dan yield yang kita menangkan tidak perlu diberikan premium. Ini juga menggambarkan mereka comfortable dan percaya. Saya akan sampaikan besaran awarded bid dan yieldnya untuk masing-masing tenor yang dimenangkan hari ini. Mungkin agak sabar sedikit ya, nanti dari DJPPR bisa menyampaikan tanpa harus dicatat. Untuk SPN tenor 12 bulan dimenangkan 2 triliun rupiah, yieldnya 6,25%. Untuk FR 0104 tenor 5 tahun dimenangkan 12,7 triliun rupiah dengan yield 6,70023%. Untuk FR 103 tenor 10 tahun dimenangkan 7,15 triliun rupiah dengan yield 7,01985%. Untuk seri FR 0106 dengan tenor 15 tahun dengan awarded bid 1,75 triliun rupiah, yieldnya mencapai 7,03713%. Dan untuk seri FR 107 tenornya 20 tahun, dimenangkan atau awarded bid 4,10 triliun rupiah dengan yield 7,07804%. Terakhir, untuk seri FR 0105 tenor 40 tahun, dimenangkan 300 miliar rupiah dengan yield 7,10892%. Teman-teman sekalian, mungkin untuk memberikan perspektif apakah angka tersebut artinya apa? Pasar surat berharga negara atau SBN kita terus terjaga relatif stabil. Ini padahal dalam situasi global yang terus bergerak tidak pasti dan berbagai dinamika yang terjadi. Ini artinya investor masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pengelolaan APBN. Yield surat utang negara 10 tahun pada siang hari ini yang biasa digunakan sebagai benchmark dan dimasukkan di dalam asumsi APBN. Yield surat utang negara 10 tahun siang hari ini berada di 7,01%. Level ini tidak berubah atau sama dengan yield pada posisi awal tahun, yaitu Januari 1, 2025. Bagaimana dibandingkan dengan surat berharga negara lain? Spread 10 tahun dari surat utang negara kita, spread surat utang negara 10 tahun
terhadap US Treasury, yaitu surat utang Amerika Serikat, dengan tenor yang sama, artinya 10 tahun juga. Untuk Indonesia terhadap Amerika, spreadnya cukup rendah, yaitu 267 basis point BPS. Coba kita bandingkan dengan negara-negara lain yang kita anggap sekelompok atau peers dengan Indonesia. Meksiko dalam hal ini, surat utang negara 10 tahun Meksiko dibandingkan US Treasury 10 tahun, mereka harus membayar 521 basis point lebih tinggi. Tadi Indonesia 267 basis point, gitu ya. Untuk Afrika Selatan, mereka harus membayar antara surat utang negara Afrika Selatan 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun, spreadnya bahkan mencapai 629 basis point. Brazil untuk surat utang 10 tahun Brazil, spread terhadap US Treasury bahkan mencapai 1070 basis point. Jadi kalau dibandingkan Indonesia tadi yang spreadnya 267 basis point, Indonesia memiliki daya tarik dari surat utang negara yang kompetitif, dan ini sekali lagi juga mencerminkan kepercayaan terhadap pengelolaan APBN kita. Dukungan investor, termasuk investor asing terhadap surat berharga negara terus kuat dan kami jaga. Sehingga sampai dengan sekarang capital inflow, jadi asing yang masuk ke Indonesia di pasar surat berharga negara mencapai 17,53 triliun rupiah year to date. Kami ingin menegaskan kepada teman-teman media, para pelaku pasar, Kementerian Keuangan akan terus mengelola APBN secara prudent dan kredibel. Ini adalah penting untuk mencapai tujuan pembangunan serta untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dan juga pelaku ekonomi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.